Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-20. Pangeran Kalinyamat mengamuk sejadi-jadinya, namun yang dihadapi adalah belasan prajurit pilihan Adipati Arya Penangsang. Terjadi saling desak, namun karena dikeroyok, lambat laun Pangeran Kalinyamat mulai terdesak, dan akhirnya sebuah tombak mulai menyerempet lambungnya, namun ia tidak memperdulikannya, dan orang yang menusukkan tombaknya itu, menerima pula hujaman keris pusakanya. Prajurit itu pun tewas seketika, dan Pangeran Kalinyamat pun kembali terdesak. Teman-teman prajurit Jipang begitu marah, dan langsung menyerang dengan serempak bahkan lebih hebat lagi. Sekarang para prajurit memainkan tipuan-tipuan serangan, dan karena tubuh Pangeran Kalinyamat sudah mulai kehilangan banyak darah, maka gerakannya pun mulai lamban, dan ketika ia menghindari serangan tipuan, sekelebat ia melihat bayangan cepat mengarah kepadanya, dan ia melihat bayangan keris menuju arah lambungnya. Tak pelak lagi, keris itu akhirnya menghujam lambungnya, dan Pangeran Kalinyamat sudah mengetahui bahwa ia tidak akan lama. Namun pikirannya masih tertuju ke arah Nyai Ratu Kalinyamat, istri tercintanya. Yang menusuk memang sang pemimpin prajurit pilihan, dan ia seolah bisa mengikuti arah pikiran Pangeran Kalinyamat. Ia pun berkata, kau kira istrimu akan selamat begitu saja? Tidak Pangeran, kami akan memburu dan mengejarnya, dan menemani Pangeran di alam baka. Pangeran Kalinyamat begitu geram, ia hanya bisa berdoa di dalam hati, agar istrinya yang dicintai bisa selamat dan membalaskan semua perbuatan ini, semua kesewenang-wenangan ini. Pangeran Kalinyamat menyempatkan bertanya, siapa yang menyuruh kalian? Namun pemimpin prajurit itu seolah ingin membuat penasaran Pangeran Kalinyamat. Biarlah pertanyaan Pangeran menemani Pangeran di alam lain. Selamat tinggal Pangeran, demikian kata prajurit kepala tersebut. Tidak beberapa lama, lamat-lamat Pangeran Kalinyamat mendengar perkataan. Kejar istri Pangeran Kalinyamat, temukan sampai dapat, cepat. Dan tidak lama Pangeran Kalinyamat menghembuskan nafas terakhirnya, berkorban untuk istri tercinta. Prajurit mengejar ke seluruh pelosok, namun Ratu Kalinyamat cukup cepat, dan menemukan tempat persembunyian yang tidak terlihat. Prajurit mulai putus asa untuk menemukan di mana Ratu Kalinyamat berada. Akhirnya prajurit mulai berbicara, dan ingin menyerah untuk mencari Ratu Kalinyamat. Sudah ku cari tidak ketemu juga. Apakah lebih baik kita tinggalkan tempat ini? Demikian kata seorang prajurit. Jangan sembarangan engkau bicara, jika junjungan kita Kanjeng Adipati Arya Penangsang mengetahui engkau bicara seperti itu, pastilah engkau sudah di neraka. Sontak Ratu Kalinyamat kaget yang bersembunyi, mendengar pembicaraan tersebut, dan ia pun berkata dalam hati. Benar dugaanku, pasti Arya Penangsang berada di balik ini semua. Akhirnya prajurit tidak menemukan juga. Dan diputuskan untuk membereskan jasad Pangeran Kalinyamat, dan membuatnya seolah-olah tidak ada jejak di lokasi, sehingga keadaan seolah-olah tidak terjadi pertempuran. Ratu Kalinyamat menunggu diam dan memastikan keadaan benar-benar aman, baru keluar dari persembunyiannya. Dan ketika melihat ke tempat kejadian perkara, semuanya sudah bersih. Dan ia tidak menemukan jasad suami tercintanya. Dan ia memutuskan pergi ke Gunung Danaraja, suatu gunung yang asing, dan ia akan menyendiri dan menenangkan diri serta akan menuntut balas kepada Arya Penangsang yang telah membunuh suaminya. Arya Penangsang begitu puas, dengan laporan bahwa Pangeran Kalinyamat telah tewas. Hampir mulus jalannya untuk menguasai tahta Demak. Namun ia agak gusar, mengingat masih ada batu sandungan untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Yap, batu sandungan itu adalah Joko Tingkir, yang merupakan menantu dari Sultan Demak.
Ia berpikir keras bagaimana caranya menyingkirkan Joko Tingkir, Adipati Pajang. Dan ia mendapatkan ide dengan mengirim prajurit pilih tanding Jipang. Tentu saja prajurit ini dibekali keris pusaka, yaitu keris pusaka milik Arya Penangsang sendiri, yaitu keris Kiai Setan Kober. Akhirnya Arya Penangsang mengirim 4 prajurit pilihan, kepada mereka dibekali keris pusakanya, dan pesan seperti biasa, jika berhasil segala hadiah dan kemasyhuran menanti, jika gagal hanya kematian yang dijumpai. Mereka juga sudah diwanti-wanti, tidak boleh mengungkap siapa mereka, lebih baik bocor perut ketimbang bocor mulut. Keempat prajurit menerima keris pusaka dengan sukacita, dan mereka optimis dapat menjalankan tugas. Keempat prajurit langsung menuju ke Pajang. Dan dengan mengendap-endap, dan membaca rapalan Aji Sirep, beberapa prajurit langsung rebah menggeletak dan molor bin ngorok. Di tempat terpisah, Ki Ageng Pemanahan, cucu Ki Ageng Selo, agak gelisah. Ia mempunyai firasat agak jelek, dan ia memutuskan untuk berkeliling ke wilayah Keputren, bersama Ki Ageng Panjawi, anak angkat dari Ki Ageng Ngenis, ayah dari Ki Ageng Pemanahan. Firasat Ki Ageng Pemanahan sebagai lurah Tamtama Pajang, ternyata benar. Ia agak kaget ketika melihat beberapa prajurit menggeletak sambil ngorok, nuansa Sirep begitu kental. Dan ia langsung menuju ke Putren tempat pembaringan Adipati Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Terkejutlah ia melihat pemandangan di tempat pembaringan Adipati Hadiwijaya. Keempat prajurit silih berganti menghujam badan Joko Tingkir dengan sebilah keris. Tubuh Joko Tingkir ternyata kebal, tidak terluka sedikit pun, padahal ia ditikam dengan keris sakti yaitu keris Kiai Setan Kober. Apa yang kalian lakukan di situ? Demikian hardik Ki Ageng Pemanahan. Keempat prajurit sangat terkejut, mereka langsung menyerang Ki Ageng Pemanahan. Mereka ternyata bukanlah lawan dari Ki Ageng Pemanahan. Ketika keris menghujam, Ki Ageng Pemanahan menghindar, dan memukul pergelangan tangan prajurit yang memegang keris tersebut. Keris terlepas dari genggaman, pergelangan tangan prajurit patah dan remuk, dan mereka bukanlah lawan cucu Ki Ageng Selo tersebut. Dalam waktu singkat, keempat prajurit pun dengan beberapa kali gebrakan, sudah tiada daya dan menyerah kalah. Keributan ini membangunkan Adipati Hadiwijaya dari tidurnya, dan ia kaget melihat 4 prajurit yang menyamar. Terlebih lagi ia melihat keris yang ia kenal, keris milik Arya Penangsang yang masih seperguruan dengannya, dari murid Sunan Kudus. Selanjutnya para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, bagaimana nasib keempat prajurit pilihan dari Jipang tersebut, dan apa yang akan dilakukan oleh Joko Tingkir setelah mengetahui bahwa Arya Penangsang dibalik semuanya ini. Tetap ikuti dan nantikan kisah selanjutnya di episode berikutnya ya guys. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.